Kami bersyukur kami punya Tuhan yang berjanji dan selalu menepati janjinya. Itu sebabnya pagi hari ini kami sebelum memulai hari ini ya Tuhan, kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami sebagai manusia terbatas. Tapi Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus mengaruniakan kepada kami kekuatan untuk kami dapat menghadapi sepanjang hari. Dan kami percaya Yesus berjalan bersama-sama dengan kami. Bapak, kami perlu firman-Mu, kami perlu arahan, kami perlu tuntunan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Kami perlu pewahyuan, kami perlu hikmat-Mu, kami perlu tuntunan-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesusku dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Yesus menyediakan jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Amin. Yes. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan yang baru bergabung pagi hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita pagi hari ini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Nah, kita percaya firman Tuhan itu yang membersihkan kehidupan kita. Firman Tuhan yang mengeluarkan apa yang kotor dari hidup kita, sehingga terus dibekali dengan aliran-aliran air yang bersih yang diberikan Roh Kudus bagi setiap kita, sehingga kita terus diperbaharui, setiap kita terus mengalami kuasa Tuhan, dan setiap kita terus disempurnakan. Haleluya. Kita ambil Alkitab kita ya saudara dikasih dalam Tuhan. Kita akan kembali membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-13. Karena kemarin terakhir kita sampai ayat 13 bagian A. Berarti hari ini kita masuk dalam ayat 13 bagian yang B sampai dengan ayat yang ke-21. Ini masa-masa di mana Yakub merasa deg-degan gitu ya kan saudara. Karena Yakub akan berjumpa dengan Esau. Selama kurang lebih 20 tahun mereka tidak bertemu. Yakub bekerja sebagai untuk mengambil tulang rusuknya ya kan dari Laban, dari saudara mamanya, sehingga akhirnya mereka terpisah. Dan sekarang Yakub harus menghadapi Esau. Sebelumnya Yakub menghadapi Laban. Jadi ini ya saudara ya, dalam hidup kita itu masalah itu silih berganti. Yakub juga begitu. Yakub menghadapi Laban, selesai dengan Laban dia mesti ketemu dengan Esau. Jadi selama kita hidup tuh kita selalu diperhadapkan dengan satu masalah, dengan satu pergumulan. Makanya jangan cari masalah. Masalah gak perlu dicari, pasti datang dalam kehidupan kita. Gak perlu pakai surat undangan, ayo datang kepada saya, gak perlu. Dia pasti datang, akan menjumpai setiap kita. Iya kan? Ada saja pergumulan ini ya kan. Ini udah selesai kita doakan, tiba-tiba datang pergumulan satu yang lain. Intinya sederhana, melalui pergumulan, melalui masalah kita, Tuhan Yesus mendewasakan kita. Melalui pergumulan, melalui masalah kita, Tuhan memurnikan hati kita. Melalui masalah, melalui pergumulan kita jadi lebih sering bergantung sama Tuhan. Iya kan? Karena kita takut, karena kita khawatir, kita perlu Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk kita menghadapi segala sesuatu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Ketika diperhadapkan dengan Laban, Yakub cari Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan Esau, Yakub pun cari Tuhan. Ini dahsyatnya. Jadi apa-apa dia berseru kepada Tuhan, apa-apa dia mengandalkan Tuhan, apa-apa dia cari Tuhan. Dia bangun mezbah. Itulah yang harus kita lakukan. Ya, jadi ketika masalah itu datang silih berganti, nggak usah takut, karena di balik masalah selalu ada keberkatan Tuhan, selalu ada pendewasaan.
Selalu ada pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Oh, saya jadi mengenal Tuhan melalui masalah ini. Oh, dengan masalah ini saya jadi mengerti bahwa Tuhan pembela saya. Oh, dengan masalah ini saya jadi tahu bahwa tidak semua orang menginginkan apa yang baik, tapi Tuhan selalu berkarkakan yang baik buat kehidupan saya. Setiap masalah mendidik kita. Sama-sama ketik di kolom komentar, masalah mendewasakan saya. Ayo, ya kan? Masalah mendewasakan saya. Amin. Kenapa masalah kita perlukan? Agar kita dewasa, agar kita lebih mengenal Tuhan. Makanya Daud bilang, tertindas itu baik bagiku, sehingga aku belajar setiap ketetapan Tuhan. Ya, Kejadian 32 ayat 13 bagian B sampai dengan ayat 21. Haleluya. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Jadi Yakub mempersiapkan segala sesuatunya. Oh iya ya, saya akan pulang. Saya tahu di rumah saya akan berjumpa dengan Esau. Di perjalanan pun saya sudah mempersiapkan, ya. Dalam hidup kita mempersiapkan segala sesuatu. Manusia boleh berkarkakan, tapi keputusan itu berdasarkan daripada Tuhan. Jawaban lidah itu berasal daripada Tuhan. Tapi bukan berarti kita tahu ada Tuhan yang menyediakan jalan, kita tidak buat apa-apa. No, kita buat langkah, kita buat rencana. Tapi kalau rencana itu Tuhan belokkan, jangan stres. Ketika cita-cita kita Tuhan arahkan ke tempat yang lain, jangan komplain, karena Tuhan tahu yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saya. Amin. Kita punya rencana, kita punya cita-cita, kita punya planning untuk mengerjakan ini, untuk mengerjakan itu. Tetapi jangan lupa, kita juga berserah, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, jika Tuhan pandang baik, maka biarlah apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Saya kerjakan bagian saya kerjakan apa yang bisa saya lakukan. Tapi selebihnya Tuhan yang akan berperkara dalam kehidupan kita. Yakub mempersiapkan segala sesuatunya untuk berjumpa dengan kakaknya Esau. Dia persiapkan persembahan buat Esau, kakaknya, ya. Yaitu apa? 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya, ayat 16, semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Jadi Yakub atur strategi. Yakub atur strategi. Gak sembarangan kita menjalani hidup, kita punya strategi, saudara. Iya kan? Ada strategi yang harus kita buat, yang harus kita kerjakan. Rencana-rencana inilah yang akan kita jalani. Jadi harus ada strateginya. Sehingga akhirnya ketika Yakub berpikiran, kalau sampai nanti tiba-tiba si Esau marah, Esau melawan, maka satu rombongan ini habis. Tapi di belakang rombongan ini ada rombongan yang lain. Jadi strateginya adalah seperti itu, ya. Diserahkannya semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Ayat 17. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka barisan yang depan, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapa tuanmu, kemana engkau pergi, dan milik siapa ternak yang ada di depanmu itu. Ayat 18. Maka jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya, baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring
kumpulan hewan itu, katanya seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Ayat 20. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Lihat strateginya Yakub. Jadi Yakub rindu untuk berdamai dengan kakaknya. Iya kan? Makanya di ayat 20 saudara perhatikan. Dan kamu harus mengatakan hambamu Yakub ada di belakang kami, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan. Ini yang ada dalam pikiran Yakub, ada dalam hati Yakub. Lebih baik aku mendamaikan dulu hatinya dengan apa? Persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Jadi menyenangkan hatinya Yakub. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan ayat 20 ini, saya teringat akan perkataan Tuhan Yesus. Cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kira-kira seperti itulah sikap Yakub. Yakub cerdik, saudara. Yakub cerdik. Dia penuh dengan perhitungan. Iya kan? Tapi di sisi lain Yakub juga memiliki ketulusan. Dari mana Yakub memiliki ketulusan? Ada kerinduan untuk membawa damai. Ada kerinduan untuk mendamaikan dirinya dengan abangnya. Tapi kecerdikannya itu dia kasih persembahan dulu kepada Esau. Di ayat 20 inilah membuktikan bahwa Yakub cerdik tapi dia tulus. Ya, di ayat 20 ini coba saudara perhatikan ayat 20. Dan kamu harus mengatakan kepada kami, hambamu Yakub ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, lihat, baiklah aku mendamaikan hatinya. Ini kerinduan Yakub, ini ketulusan, ketulusannya hati seorang Yakub agar berdamai dengan abangnya. Dengan cara apa? Dia mesti cerdik, dia mesti berikan apa yang menjadi milik kepunyaannya, diberikan kepada abangnya, persembahan itu. Ya kan? Makanya dia bilang, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Hal ini juga yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 10 ayat 16. Ya, Matius 10 ayat 16, Yesus bilang begini, lihat aku mengutus kamu. Ini murid Yesus sedang, konteksnya Yesus sedang mengutus ke-12 murid, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan Yesus bilang begini di ayat 16 pasal 10, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lingkungan di mana Yesus mengutus murid-murid adalah lingkungan yang bukan baik. Adalah lingkungan yang jahat, lingkungan yang kejam. Makanya diumpamakan seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini juga saudara dikasih dalam Tuhan yang perlu kita pegang. Dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, kita harus cerdik tapi juga tulus. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Cerdik bicara tentang otak, bicara tentang pikiran. Tapi tulus bicara tentang hati. Iya kan? Nggak bisa kita hanya berjalan hanya dengan otak kita tanpa hati. Kita akan menjadi orang-orang yang licik. Kecerdikan tanpa ketulusan akan melahirkan kelicikan. Tapi sebaliknya, ketulusan tanpa kecerdikan, maka engkau akan dibohongin orang terus. Tulus tapi nggak cerdik, maka engkau akan ditipu orang. Jadi dua hal ini mesti kita lakukan berjalan bersama-sama, saudara. Ini juga yang saya sampaikan kepada orang-orang muda berulang-ulang. Ayo, kalau engkau cari pasangan hidupmu, jangan cuma pakai perasaan, jangan cuma pakai hati. Aduh, gimana ya pendeta ya, hati saya udah cinta banget, udah terlanjur cinta. Gak apa-apa dia sering namparin saya, gak apa-apa dia sering hianati saya. Habis gimana ya, saya udah terlanjur dengan cinta. Makan tuh cinta. Pakai otak, bos. Jangan cuma pakai hati, juga pakai otak. Oh iya ya, saya mesti pikirin kira-kira dia layak nggak menjadi anak dari suami dari anak-anak saya, istri dari anak saya.
Kira-kira saya bisa bertahan nggak dengan dia dalam rumah tangga saya yang bukan cuma 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun, tapi seumur hidup? Kira-kira saya kuat nggak ngadepin dia kalau saya berumah tangga dengan dia? Itu kan pakai otak, bukan pakai hati, bos. Orang-orang muda dengar. Ya, pastikan engkau juga cerdik. Engkau tahu siapa yang kau pilih untuk berjalan bersama-sama dengan. Pendeta, bagaimana dengan kami yang sudah terlanjur menikah? Ya jalanin. Jalanin. Kan prinsipnya ketika kita masih pacaran, buka mata kita besar-besar, lihat apa itu kekurangannya pada masa pacaran. Tapi ketika kita masuk dalam rumah tangga, masuk dalam sebuah pernikahan, tutup matamu serapat-rapatnya. Kau tidak bisa lagi melihat kekurangan-kekurangannya. Kau tidak boleh membanding-bandingkan kekurangan pasanganmu dengan orang lain. Gak bisa, karena kau sudah tahu apa yang menjadi kekurangannya pada masa kau pacaran. Makanya pilih baik-baik. Ini saya tekankan kepada orang-orang muda yang belum menikah. Pikir baik-baik. Kira-kira, tapi jangan sampai engkau takut menikah. Tetap engkau harus mengambil sebuah keputusan. Karena menikah itu bukan untuk bahagia, menikah itu untuk dewasa. Iya kan? Kalau engkau berpikir bahwa saya harus menikah supaya saya bahagia, waduh, kau masuk dalam jebakan Batman. Salah besar. Engkau menikah untuk dewasa. Sehingga ketika engkau menikah, engkau dibentuk dengan istrimu, engkau dibentuk dengan suamimu. Tapi kita memutuskan, sekalipun saya diasah, dibentuk, saya tetap harus bahagia. Itu yang benar. Jangan cari kebahagiaan dalam pernikahanmu. Kau akan salah, kau tidak akan pernah temukan. Ya, cerdik dan tulus, otak dan hati harus berjalan bersama-sama. Sehingga akhirnya kita bisa memilih, kita bisa memilah, tapi dengan ketulusan kita jalani kehidupan kita dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang mencintai Tuhan. Ya, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita nggak bisa memisahkan hal ini. Kita harus berjalan bersama-sama. Nah, saya pelajari ada beberapa hal mengapa kita perlu cerdik, namun juga tulus dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, kita perlu cerdik dan tulus dalam menjalani hidup ini karena dunia di mana kita hidup penuh dengan jebakan-jebakan, tipu-tipu daya dan perangkap-perangkap sejahat. Iblis adalah bapa segala dusta. Kalau kita hanya pakai hati, maka kita akan tertipu. Tapi kita juga mesti cerdik. Jangan sampai kita tertipu. Kita mesti atur strateginya seperti apa. Jangan sampai saya salah langkah. Kita mesti atur strateginya. Yakub lakukan seperti itu. Yakub lakukan atur strategi matang. Itu pakai otak, bukan pakai hati. Tapi ketika dia mau mengadakan pendamaian, ketika dia rindu untuk berdamai dengan abang Esau, dia pakai hati. Dia memberikan persembahan itu supaya apa? Kerinduannya satu, supaya dia berdamai. Dunia di mana kita hidup ada begitu banyak perangkap-perangkap. Makanya Alkitab jelas katakan ada jalan yang disangka lurus, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya padahal membawa maut. Jangan sampai kita terjebak dalam hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa kita harus pakai otak juga, kita harus berpikir juga. Bukan hanya pakai hati. Sehingga akhirnya hidup kita tidak masuk jebakan-jebakannya iblis, tidak masuk jebakan-jebakan setan yang akhirnya masuk dalam perangkap. 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 1 Timotius pasal 4, ayat pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan bilang apa? Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang murtad lalu mengikuti apa? Roh-roh penyesat. Roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Hati nurani. Orang udah pakai hati tapi nggak otak. Masih tersesat. Makanya jangan sampai kita mau ditipu. Iya kan? Berjaga-jagalah. Waspadalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah.
Nah, ini yang mesti kita lakukan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, agar kita menyadari bahwa kenapa kita perlu cerdik dan tulus. Bukan hanya tulus, bukan hanya cerdik, tapi dua-duanya. Cerdik dan tulus. Yang pertama, karena dunia penuh dengan jebakan, tipu daya, perangkap. Itu sebabnya Yesus ketika mengutus 12 muridnya, Yesus jelas sudah sampaikan pesan ini. Kamu seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Karena itu hendaklah kamu cerdik. Tapi jangan lupa, harus ada ketulusan. Kita cerdik untuk melihat situasi, tapi tulus untuk memenangkan jiwa. Ini yang mesti berjalan bersama-sama, sehingga kita nggak menjadi orang-orang yang munafik gitu loh, saudara, ya kan? Cuman tulus, tapi akhir-akhirnya apa? Banyak ditipu orang. Cerdik, tapi nggak punya hati, tanpa ketulusan. Akhirnya jadi orang-orang yang munafik, yang kejar sesuatu tapi motivasinya lain. Karena nggak tulus. Jadi hati-hati, kita di dunia ini menjalani hidup ini nggak gampang. Betul, kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus yang menuntun dan mengarahkan kehidupan kita untuk menjalani hari demi hari. Karena kita nggak tahu besok ada apa. Tapi bukan berarti karena kita nggak tahu besok ada apa, kita nggak buat apa-apa. Kita perlu buat planning, kita perlu buat ada strategi. Sama penginjilan pun kan harus ada strategi, ya kan? Ada strategi penginjilan melalui media sosial. Tapi motivasinya harus jelas. Itu bicara tentang hati. Motivasi, ketulusan. Saya rindu banyak jiwa datang kepada Tuhan. Jadi harus berjalan bersama-sama. Sehingga akhirnya kita nggak jadi orang-orang yang gampang ditipu. Dan juga menjadi orang-orang yang munafik. Ya, hati-hati. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu cerdik namun juga tulus dalam menjalani hidup ini? Karena dunia penuh dengan jebakan-jebakan dan tipu daya, perangkap-perangkap untuk membuat setiap anak-anak Tuhan terjatuh. Yang kedua, mengapa kita perlu cerdik namun juga tulus dalam menjalani hidup ini? Agar kita siap sedia di segala situasi apapun yang kita hadapi. Siap sedia. Baik ketika kita memerlukan otak kita, akal pikiran kita, kita bisa pakai. Namun ketika kita diperlukan ketulusan untuk melakukan sesuatu, kita pun bisa gunakan. Ketika Yesus mengatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, itu dua hal yang bertolak belakang, saudara. Iya kan? Ular dan merpati itu jenis binatang yang berbeda, sangat-sangat jauh berbeda. Ular dengan kelicikannya, merpati dengan ketulusannya. Tidak akan bisa ketemu. Tapi kenapa Yesus menekankan harus seperti cerdik, harus cerdik dan harus tulus? Itu harus ada dalam satu tubuh kita, dalam satu hati kita, dalam satu hidup kita ini. Agar ketika kecerdikan kita diperlukan, kita pakai. Agar ketika ketulusan kita diperlukan, kita bisa gunakan. Jadi di dalam segala situasi kita bisa melakukan apapun. Nggak jadi orang-orang yang gampang dibodohi, tapi di sisi lain juga kita nggak jadi orang-orang yang munafik, yang melakukan sesuatu dengan motivasi hati yang salah. Karena ada ketulusan, maka kita lakukan dengan hati. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu dengan pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang sah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Perhatikan ayat 15. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Karena ketika Kristus ada dalam hati kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah penuh dengan ketulusan. Makanya isi hati kita dengan firman. Penuhi hati kita dengan firman. Kenapa di hati? Karena di hati terpancar kehidupan. Yang perlu dijaga hati, itu sebabnya Kristus tinggal dalam hati kita. Kuduskan Kristus dalam hatimu. Tapi di sisi lain, kita bilang begini, Petrus bilang begini, dan siap sedialah dalam segala waktu, pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Iman kita
kita bisa siap untuk membagikan sesuatu. Itu pakai otak, saudara. Karena kita berpikir untuk menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran Kristus. Tapi di sisi lain kau harus menguduskan Kristus dalam hatimu, supaya hatimu penuh dengan ketulusan. Motivasinya jelas, bukan untuk mengambil sesuatu dari orang itu, tapi untuk memenangkan jiwanya. Pastikan hal ini kita miliki. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik otakmu, tapi hatimu tulus, penuh dengan belas kasihan. Dua hal ini saya bagikan pagi hari ini buat setiap kita, agar kita menyadari bahwa kehidupan kita bukan hanya pakai otak, tapi juga pakai hati. Atau sebaliknya, bukan hanya bicara tentang hati terus, tapi juga pakai otak. Harus cerdik, harus melihat situasi, harus membuat rencana. Bagaimana saya mesti ke depan, bagaimana saya mesti kerjakan ini, bagaimana saya mesti lakukan ini. Tapi di sisi lain saya harus menjalani hidup ini dengan ketulusan, dengan hati yang dibersihkan selalu kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, untuk selalu melihat kemuliaan Tuhan. Hati harus bersih. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur ya Bapa, buat setiap kasih karunia, buat setiap anugerah Tuhan. Bahkan firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami untuk cerdik dan tulus, untuk bertindak bijaksana, tapi juga memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hari ini ya Bapa, apa yang Kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam pikiran kami, dalam hati kami, sehingga baik pikiran dan hati kami berjalan bersama-sama. Dalam pikiran dan hati kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu di rumah mereka masing-masing, agar apapun yang mereka kerjakan selama mereka tinggal di muka bumi ini, mereka pakai pikiran mereka pakai otak mereka pakai hati mereka, untuk mereka selalu mengandalkan Tuhan, untuk mereka selalu punya rencana, punya strategi. Tapi mereka juga mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, dengan hati yang dipenuhi dengan ketulusan. Hamba berdoa, pulihkan setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga Kristus hidup dalam kehidupan kami, dan kami mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu dalam hidup ini kami harus menghadapi setiap pergumulan, masalah datang silih berganti. Tapi kami percaya Tuhan sendiri yang menjaga kami, Tuhan sendiri yang menyertai kami, Tuhan sendiri yang memimpin langkah hidup kami. Sehingga kami tidak boleh takut, kami tidak boleh khawatir, karena kami tahu ada tangan Tuhan yang menopang kami. Hamba berdoa buat setiap pergumulan umat-Mu satu persatu, di rumah mereka masing-masing. Mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang hari-hari ini sedang sakit, terbaring di rumah-rumah sakit, ataupun terbaring di rumah mereka, ataupun mereka ada yang berdoa buat keluarga mereka, famili mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Hari ini kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jamah dan sembuhkan setiap mereka Allah. Biarlah mereka tetap terus memandang Tuhan, biarlah mereka tetap terus beriman dan percaya kepada Tuhan, sehingga mereka melihat mujizat terjadi dalam hidup mereka, dan mereka terima kuasa Allah di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, tolong izinkan kami semua melihat kemuliaan Tuhan dengan melihat mujizat terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi. Hamba juga berdoa hari ini Bapa, hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang hari-hari ini bergumul berdoa buat rumah tangga mereka. Kami percaya apa yang diberkati Tuhan Yesus akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami imani rumah tangga dari anak-anak Tuhan, secara khusus mereka yang berdoa, bersekutu kepada Tuhan, akan tetap dijaga. Rumah tangga mereka akan tetap dalam perlindungan kuasa Tuhan. Rumah tangga mereka dipelihara dalam anugerah Tuhan, sehingga suami mengasihi, mencintai, menghargai istri-istri, istri-istri mengasihi, mencintai, menghormati, tunduk kepada suami-suami. Di dalam nama Yesus, kasih Kristus melingkupi setiap rumah tangga, keluarga, anak-anak Tuhan. Kalau ada di
hari-hari mereka berdoa, bergumul agar suaminya kembali ya Tuhan. Mereka yang saat-saat ini sedang ditinggalkan oleh suami mereka, mereka yang saat-saat ini sedang ditinggalkan oleh istri mereka, dan mereka berdoa bersama-sama di rumah mereka masing-masing. Kami bersatu hati, kami ucapkan berkat demi nama Yesus Tuhan. Jamah setiap hati suami-suami yang terhilang Allah. Jamah setiap hati istri-istri yang terhilang. Dan hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dan Tuhan melawat, sehingga setiap mereka kembali ke jalan-jalan yang benar, oleh karena Roh Kudus yang menggetarkan hati mereka. Bapa, hamba berdoa juga menyerahkan setiap umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat usaha, buat pekerjaan, buat bisnis mereka yang mungkin sedang bergoncang. Satu hal yang kami percaya, apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Satu hal yang kami pegang ya Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhanlah yang memelihara kami, Tuhanlah yang memberkati kehidupan anak-anak Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini berdoa memohon belas kasihan Tuhan, untuk mereka dapat melunasi setiap utang piutang yang ada, mereka yang hidup dengan lilitan hutang. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus memohon belas kasihan Tuhan. Anugerah-Mu ya Allah ada atas setiap umat-Mu yang berdoa untuk dapat melunaskan setiap utang piutangnya dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang hari-hari sedang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Biar Tuhan yang buka jalan bagi mereka. Ada istri-istri yang berdoa buat suaminya untuk mendapatkan pekerjaan. Ada anak-anak yang didoakan oleh orang tuanya untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus, sehingga mereka sungguh boleh melihat pertolongan Tuhan. Mereka sungguh boleh melihat berkat anugerah Tuhan, campur tangan Tuhan. Ada pintu-pintu pekerjaan yang dibukakan oleh Tuhan di depan mereka. Di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang merindukan untuk merintis usaha mereka hari-hari ini, biar Tuhan yang membukakan jalan. Pertemukan dengan jalan-jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap orang-orang muda yang berdoa pagi hari ini, mengambil bagian untuk bersekutu bersama-sama di rumah mereka masing-masing. Mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka berjalan untuk memilih pasangan hidup yang tepat, yang Tuhan sudah tetapkan, untuk melihatnya bukan hanya dengan hati tapi dengan pikiran mereka, untuk mempertimbangkan segala sesuatunya. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, sehingga orang-orang muda diarahkan dalam jalan-jalan Tuhan, dalam terang anugerah Tuhan. Dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Ditetapkan rangka hidup mereka. Masa depan yang berhasil, masa depan yang beruntung Allah anugerahkan dalam orang-orang muda yang taat, yang setia, yang mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Studi mereka diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi rencana dan cita-cita mereka di hari-hari ke depan, Tuhan campur tangan. Tuhan Yesus tolong. Di dalam nama Yesus, sehingga studi mereka boleh mendapatkan tempat yang terbaik, yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Masa depan yang dahsyat, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang luar biasa Tuhan terjadi dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa bersatu hati menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang sampai hari ini terus berdoa agar Tuhan berkenan, agar Tuhan buka jalan untuk mereka boleh mendapatkan keturunan di dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, kami bersatu hati bersama-sama berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan bukakan kandungan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang mengirimkan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Hamba-Mu berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga dipercayakan bagi mereka keturunan-keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami tahu hari-hari akan terjadi penuaian besar-besaran
Dalam jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan ketuk hati mereka. Pakai setiap kami untuk menjadi bagian dalam kemenangan jiwa-jiwa yang ada, Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjamah setiap orang yang hari ini kami secara khusus kami doakan. Om tante kami, orang tua kami, anak-anak kami, sepupu-sepupu kami, bahkan setiap mereka yang berhubungan darah dengan kami yang belum mengenal Yesus atau sudah pergi meninggalkan Yesus karena satu dan lain hal. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, jamah hati mereka ya Roh Kudus. Izinkan kami melihat bahwa mereka terketuk hatinya untuk kembali datang kepada Tuhan dan datang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Jiwa-jiwa diselamatkan. Bahkan kalau ada yang menyaksikan siaran doa pagi ini, mereka mungkin belum mengenal Yesus. Hamba berdoa, tuntun terangi, arahkan mereka dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa mengangkat tangan kami, mengucapkan berkat buat kota kami. Saudaraku, angkat kedua tanganmu dan ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa mengucapkan berkat buat kota kami. Diberkatilah kota di mana kami tinggal. Diberkatilah hasil-hasil kota, bumi kota yang ada dalam hidup kami. Di tempat di mana kami tinggal. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang memberkati pemimpin-pemimpin kota. Di dalam nama Yesus, takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin kota di mana kami tinggal. Kami berdoa kota kami dijauhkan dari mara bahaya, bencana alam, dijauhkan daripada setiap niat rancangan orang jahat. Kota kami diberkati. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan akan bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Kami bersyukur kami tinggal di Indonesia. Kami bersyukur kami ada di bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa mengucapkan berkat bagi bangsa kami. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah hasil bumi Indonesia. Diberkatilah perekonomian Indonesia. Diberkatilah pemimpin-pemimpin Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Itu sebabnya kami terus ucapkan berkat. Sehingga bangsa kami bangkit, bangsa kami pulih, bangsa kami diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah yang ada di bangsa kami, yang ditaruh di bangsa kami, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas Indonesia. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia dalam pagar perlindungan Tuhan. Dijaga, dipagari oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jajaran menteri yang ada, DPR RI, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota. Di dalam nama Yesus atas bangsa kami. Tuhan tolong setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Tuhan tuntun, Tuhan terangi. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa ini, bahkan pemimpin-pemimpin yang ada ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat pemilihan presiden tahun 2024. Dari sekarang kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, keadaan aman. Sehingga ketika pemilu terjadi, pemilihan presiden terjadi, semua baik, semua ada dalam campur tangan Tuhan. Dijauhkan daripada niat rencana-rencana yang jahat. Apapun yang terselubung di dalam nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Biar apa yang berasal daripada Tuhan saja yang terjadi dalam berkat dan anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang berkenan di hati Tuhan, yang Tuhan mau untuk memimpin bangsa kami. Itu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah doa pagi hari ini. Mereka yang bergabung di Facebook, mereka yang bergabung di Zoom, mereka yang bergabung di Instagram. Hamba berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang lihat jerih lelah mereka dalam mereka mencari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Berkat anugerah kasih setia Tuhan menopang dan menyertai hidup mereka di sepanjang hari berjalan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang cerdik dan tulus mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa apapun yang kita kerjakan, bawa otak, bawa hati, cerdik dan tulus, harus berjalan bersama-sama sehingga kita selalu melihat kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bagikan kembali ibadah doa pagi ini di akun-akun media sosial kita agar banyak umat Tuhan juga boleh terberkati melalui ibadah yang kita adakan. Ya, kembali ketemu besok pagi hari jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom.